Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam forum kajian tasawuf alamin ini. Semoga Allah masih terus membimbing kita untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah petunjuk bagi umat Islam yang tiada keraguan sama sekali di dalamnya, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, salawat teriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Sekaligus juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, wabil khusus untuk kita semua di forum kajian tasawuf alamin ini. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kajian yang ke-30 ini. Pada kesempatan kali ini kita masih akan meneruskan episode realitas takdir pada part yang kedua dengan judul kajian yang saya beri judul Adakah Dejavu terkait dengan masa depan? Sahabat sekalian, pada suatu session bincang-bincang saya dengan beberapa anak-anak milenial yang pada kesempatan itu mereka menanyakan perihal dejavu. Menurut mereka, akhir-akhir ini informasi fenomena dejavu ini cukup ramai di sosial media, yang informasinya dalam formatting video pendek dari narasumber yang mengalami dejavu tersebut, yang dikait-kaitkan dengan ramalan masa depan, dan video ini sempat menduduki di posisi viral. Tema bincang-bincang tersebut menginspirasi saya untuk mengangkatnya menjadi sebuah tema kajian, karena senada dengan episode kajian di forum ini yang dalam progres, yaitu episode realitas takdir, yang mana fenomena dejavu ini selain masih membingungkan di kalangan umum dengan berbagai teorinya, dan juga merupakan fenomena yang membingungkan, yang berhubungan, yang bersinggungan dengan jiwa manusia dan proses penciptaannya. Dan ini semua adalah elemen-elemen penting dalam konsep takdir yang Allah tetapkan. Namun pada episode kali ini kita tidak lagi membahas konsepnya, sebagaimana yang telah kita bahas pada episode takdir dalam beberapa judul. Bagi teman-teman yang belum berkesempatan menyimaknya, silahkan disimak pada channel kita ini. Sahabat sekalian, pada episode kita kali ini kita akan mencoba melihat konsep takdir pada realitas kehidupan ini. Pada kajian yang lalu kita telah membahas tentang melobi Allah Subhanahu wa taala terkait takdir, dan pada kajian kali ini kita akan coba lagi membahas tentang satu fenomena yang terkait dengan takdir juga, yaitu dejavu. Bagaimana Al-Quran menjelaskan hal ini. Namun sebelum masuk ke inti kajiannya, untuk menyambungkan kepahaman kita nantinya, maka izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu definisi dan teori-teori terkait dejavu tersebut. Saya mereferensi dan melansir dari Wikipedia, di mana istilah dejavu adalah berasal dari bahasa Perancis. Secara harfiah artinya adalah pernah dilihat. Dejavu adalah fenomena merasakan sensasi kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini sedang dialami dan atau sudah pernah dialami di masa lalu. Dejavu adalah suatu perasaan yang bernuansa telah mengetahui, dan ada juga istilah yang serupa, yaitu déjà vu, yaitu perasaan pernah hidup melalui. Adalah sesuatu yang dimaknai sebagai sebuah nuansa perasaan mengingat kembali. Pendekatan ilmiah menolak penjelasan bahwa dejavu adalah prekoniksi atau ramalan. Pendekatan ilmiah menjelaskan bahwa dejavu adalah anomali ingatan yang membuat kesan berbeda, yaitu suatu pengalaman akan hal-hal atau perkara-perkara yang diingat kembali dengan sangat kuat pada waktu dan tempat setelah hal atau perkara itu terjadi. Atau dengan kata lain, keadaan pengalaman sebelumnya tersebut tidak pasti atau kurang diyakini kemungkinannya, kapan, di mana, dan bagaimana pengalaman itu terjadi.
Dua jenis dejavu yang diperkirakan tersebut adalah jenis patologis dari dejavu yang biasanya berhubungan dengan epilepsi dan non-patologis yang merupakan sebuah karakteristik dari orang yang sehat dan fenomena psikologis. Pada survei di tahun 2004 menyebutkan bahwa sekitar 2/3 populasi pernah mengalami dejavu. Studi lain menguatkan bahwa dejavu adalah pengalaman yang umum dialami oleh individu-individu yang sehat. Dari 31% populasi, terdapat 96% individu melaporkan pernah mengalaminya. Pengalaman dejavu yang terjadi berkepanjangan atau sering merupakan hal yang tidak patologisme atau berhubungan dengan gejala lain seperti halusinasi, mungkin menjadi indikator penyakit neurologis atau psikiatris. Inilah definisi dejavu atau fenomena mirip atau serupa dengan itu yang menurut situs Wikipedia dan juga bersumber dari pendapat di kalangan ahli psikologis, patologis, neurologis, atau psikiatris. Pendapat ini menjadi referensi pertama yang melandasi kajian kita kali ini. Sahabat sekalian, di realitas kehidupan ini, terutama di kalangan peneliti, dikatakan bahwa fenomena dejavu tersebut adalah masih membingungkan karena hal ini terjadi secara tiba-tiba dan sering dialami pada orang-orang yang bahkan tidak memiliki masalah kesehatan mendasar. Berakhir secepat kemunculannya, sensasinya begitu cepat sehingga terkadang membuat individunya tidak banyak merasakan tentang apa itu dejavu, atau bahkan mungkin sampai tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Pengalaman dejavu ini mungkin membuat individunya berpikir sejenak tentang yang baru saja terjadi, mencoba mengingat-ingat pengalaman sebelumnya, dan terakhir biasanya dia akan mengabaikan kondisi tersebut. Para ahli memberikan beberapa pendapat atau teori mengenai apa itu dejavu dengan penyebab dejavu yang berbeda-beda. Sebagian besar setuju bahwa dejavu mungkin berhubungan dengan memori dalam beberapa cara. Beberapa teori yang diterima secara luas seperti teori pecahan persepsi. Apa itu dejavu dalam teori pecahan persepsi? Para peneliti menjelaskan bahwa dejavu terjadi ketika seseorang melihat sesuatu pada dua waktu yang berbeda. Saat pertama kali melihat sesuatu yang mungkin melihatnya dari sudut mata, atau saat perhatiannya teralihkan, di mana otak mulai membentuk ingatan tentang apa yang dilihat, bahkan dengan jumlah informasi yang terbatas. Dari pandangan singkat tersebut, dimungkinkan orang yang mengalami dejavu akan mendapatkan lebih dari apa yang dia sadari. Analoginya seperti ini: jika pandangan pertama tentang sesuatu tidak mendapatkan perhatian kita sepenuhnya, maka bisa jadi ketika melihatnya untuk kali kedua, kita percaya bahwa hal tersebut mirip atau serupa atau berulang yang pernah terjadi sebelumnya. Padahal hal itu dipicu oleh sikap yang tidak memberikan perhatian penuh pada pengalaman saat pertama kali melihat pengalaman itu, sehingga dirasakan menjadi seperti dua peristiwa yang sama persis yang terjadinya di dua waktu yang berbeda, yaitu waktu lampau dan waktu sekarang. Mungkin realnya peristiwa ini adalah satu persepsi lanjutan dari peristiwa yang sama. Kemudian teori malfungsi pada sirkuit otak minor. Teori lain berpendapat bahwa dejavu terjadi ketika otak manusia terkait mengalami gangguan, seperti mengalami kerusakan listrik secara singkat atau konsleting, yang mirip dengan apa yang terjadi pada orang yang mengalami epilepsi. Dengan kata lain, dejavu bisa terjadi akibat campur aduk pada bagian otak yang melacak peristiwa saat ini dan bagian otak yang mengingat ingatan sebelumnya yang juga aktif dalam waktu yang bersamaan. Jenis disfungsi otak seperti ini umumnya tidak perlu dikhawatirkan kecuali jika sering mengalaminya. Beberapa ahli percaya bahwa jenis kerusakan otak lainnya juga dapat menyebabkan dejavu. Misal, ketika otak menyerap informasi, otak akan mengikuti jalur tertentu dari penyimpanan memori jangka pendek ke penyimpanan memori jangka panjang. Teori tersebut menunjukkan bahwa terkadang ingatan jangka pendek dapat mengambil jalan pintas ke penyimpanan memori jangka panjang. Ini dapat membuat Anda merasa seolah-olah sedang mendapatkan kembali kenangan yang sudah lama, bukan sesuatu yang terjadi di detik terakhir. Ada lagi teori memory recall. Banyak ahli percaya bahwa penjelasan apa itu dejavu berkaitan dengan cara manusia
terkait memproses dan mengingat sebuah ingatan. Penelitian yang dilakukan oleh Annie Clary, seorang peneliti deja vu dari Profesor Psikologi di Colorado State University, telah membantu menghasilkan beberapa dukungan untuk teori ini. Melalui karyanya, dia menemukan bukti yang menunjukkan bahwa deja vu dapat terjadi sebagai respon terhadap peristiwa yang menyerupai sesuatu yang pernah dialami tetapi tidak ingat secara pasti. Bisa jadi pengalaman itu terjadi di masa kecil atau tidak dapat mengingatnya karena alasan lain. Proses ingatan implisit ini mengarah pada perasaan familiar yang agak aneh. Namun jika individu tersebut dapat mengingat memori yang serupa itu, maka dia akan dapat menghubungkan keduanya dan kemungkinan besar tidak akan mengalami deja vu sama sekali. Menurut Clary, hal ini biasanya terjadi saat orang melihat pemandangan tertentu seperti di dalam gedung atau fenomena alam yang dia rasa sangat mirip dengan sesuatu yang tidak bisa dia ingat dengan jelas kapan dan di mana. Sahabat sekalian, inilah teori-teori seputar deja vu yang pada intinya teori-teori tersebut adalah sebentuk usaha untuk mendefinisikan fenomena deja vu tersebut. Perlu saya tegaskan, ketika kita mendapati sebuah teori atau konsep, maka dari skala legaliter atau validasi sebuah ilmu atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan hikmah, maka teori atau konsep tersebut merupakan langkah awal dari sebuah usaha untuk sampai kepada ilmu atau hikmah yang sesungguhnya. Definisi untuk kata ilmu atau hikmah ini secara universal adalah pengetahuan yang absah dan valid. Dengan kata lain, tidak berubah dari awal penciptaannya hingga kiamat kelak. Misal, hikmah berkembang biak atau berketurunan. Ini adalah hikmah atau ilmu yang valid karena ada ayat Al-Quran yang menjelaskan ini. Dari dulu hingga sekarang, semua makhluk ciptaan Allah berketurunan, berkembang biak dan mengembang, seperti kita manusia, hewan, tumbuhan, dan alam semesta atau jagat raya sekalipun. Hingga hari ini terus berkembang. Namun dari skala konsep atau teori atau dalam bahasa ketauhidan itu adalah takdir atau proses dan mekanismenya, maka untuk proses berkembangnya itu Allah tetapkan berubah seiring dengan perubahan semua elemen-elemen yang terhubung secara linear dan paralel. Seperti kalau dulu salah satu konsep atau teori berketurunan pada hewan itu melalui proses perkawinan jantan dan betina. Sekarang ini konsep atau teori tersebut sudah expired atau berubah atau bertambah macamnya, karena sekarang ini hewan berkembang biak bisa melalui proses di luar perkawinan. Ini real dan benar-benar terjadi di dunia nyata, dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Jadi teori atau konsep itu tidak ada yang tetap karena terkait dengan takdir. Dengan kata lain, Allah juga menetapkan perkara-perkara yang memang untuk terus berubah. Dan disinilah ruang konsep dan teori itu. Selain dari itu juga, ketika dikatakan suatu itu sebuah teori atau konsep, maka sebetulnya terkait erat dengan hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang. Dan itu artinya tidak bisa kita labeli sebagai ilmu atau hikmah. Teori atau konsep adalah sebuah proses dan mekanisme untuk mencapai ilmu atau hikmah yang Allah ajarkan, dan media pengajarannya adalah Al-Quran. Di realitas kehidupan ini ada banyak orang-orang dari kalangan non-muslim yang cerdas dan pintar, yang mereka memiliki banyak teori dan konsep-konsep, tapi terakhir mereka memutuskan menjadi muslim karena mereka membaca lalu menemukan jawaban atas teori-teori mereka di dalam Al-Quran. Sahabat sekalian, saya juga mencoba melakukan penelusuran pada hadis-hadis tentang deja vu ini, dan saya tidak mendapati hadis yang secara spesifik menjelaskan fenomena ini. Begitu juga pada literatur-literatur yang ditulis oleh para ulama atau mubaligh serta dai-dai, yang mereka banyak juga membuat tulisan-tulisan atau juga forum tanya jawab tentang agama. Saya juga tidak mendapati tulisan yang menjelaskan deja vu ini. Kalaupun ada, hanya sebatas deskripsi-deskripsi pendapat dalam skala umum. Dan jadi menarik bagi diri saya pribadi adalah justru yang ramai itu video-video kesaksian tentang orang-orang yang katanya mengalami deja vu tersebut. Dan yang lebih ekstrim lagi adalah di antara mereka ada yang mengkait-kaitkan deja vu yang mereka alami dengan kejadian yang bakal terjadi di masa depan. Sahabat sekalian, satu keyakinan yang saya pribadi meyakini itu seyakin-yakinnya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kanallahu bikulli syai'in muhita. Yang artinya, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat 126. Bahwa Allah meliputi segala sesuatu, tak terkecuali fenomena dejavu ini. Atas keyakinan ini jugalah saya merasa sangat terpanggil untuk menelusuri fenomena ini, dan saya yakin Allah pasti menjelaskannya, kendati tidak secara eksplisit, namun saya meyakini pasti ada di dalam Al-Quran, setidaknya dalam bentuk gambarannya. Kalaupun ada yang berpendapat bahwa kita manusia penuh dengan keterbatasan, saya juga tidak menampik hal itu. Namun Allah juga menjelaskan ini, dan Allah memberikan peluang untuk kita dapat mengetahui apa-apa yang Allah ketahui. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayanah. Yang artinya, sesungguhnya kami akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Surah Al-Qiyamah ayat 17-19. Kemudian lagi berhujah pada salah satu hadis qudsi yang artinya diambilkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah berfirman, siapa saja yang memusuhi waliku, maka aku izinkan untuk memerangi orang tersebut, dan hal yang mendekatkan hambaku terhadapku adalah sesuatu yang aku paling cintai dari perbuatan-perbuatan yang aku fardukan kepada hambaku, dan hambaku akan selalu dekat kepadaku dengan perbuatan-perbuatan sunnah hingga aku mencintainya, sehingga apabila aku mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang digunakan hambaku itu untuk mendengar, dan aku adalah penglihatannya yang digunakan hambaku untuk melihat, dan aku adalah tangannya yang digunakan hambaku untuk menangkap, dan aku adalah kakinya yang digunakan hambaku untuk berjalan, dan apabila hambaku meminta kepadaku, sungguh aku akan memberinya, dan apabila memohon perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Dari ayat Al-Quran dan hadis tersebut maka sangat relevan jika kita selalu yakin bahwa semua perkara ada penjelasannya, karena dari sudut pandang Allah bahwa pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Ketika ada yang berpendapat tidak ada penjelasan akan satu perkara, maka itu hanyalah dari sudut pandang manusiawi secara mutlak. Dengan kata lain, tidak melibatkan Allah dalam urusan itu. Dan sikap seperti ini tidak seirama dengan hujah ayat Al-Quran dan hadis yang saya sampaikan tadi. Sahabat sekalian, sekarang kita masuk pada inti kajian kita tentang dejavu tersebut. Adakah dejavu terkait dengan masa depan? Ketika kita berbicara tentang kondisi ingat, ingatan, dan mengingat, maka ini terkait erat dengan akal. Karena orang yang kehilangan akal disinonimkan dengan hilang ingatan. Seperti biasa kita mulakan kajian kita dengan hujah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Yang artinya, dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Berdasarkan tafsir ayat tersebut dikatakan, dia memberikan hikmah, yaitu bermakna Allah memampukan untuk memahami rahasia-rahasia syariat agama, termasuklah fenomena dejavu yang kita bahas ini, dan sifat bijaksana berupa kebenaran dalam setiap perkataan dan perbuatan, dan ini Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki, termasuklah orang-orang yang senantiasa berhujah kepada ayat-ayat Al-Quran. Kalimat selanjutnya, barang siapa diberi hikmah, ilmu atau pengetahuan dan atau kepahaman, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, sebab dengan sifat bijak urusan dunia dan akhirat menjadi baik dan teratur, termasuklah urusan-urusan yang membingungkan
Kemudian makna kalimat penutup ayat ini adalah, adakah kebaikan yang melebihi hidayah Allah kepada seorang sehingga dapat memahami hakikat segala sesuatu secara benar dan proporsional? Termasuklah hakikat dari fenomena deja vu ini, yang dalam kalimat ayatnya berbunyi, dan tidak ada orang yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Sebab akal sehat yang tercerahkan dengan cahaya ketuhanan dapat mengetahui kebenaran hakiki tanpa dipengaruhi hawa nafsu. Maka sinarilah jiwa dengan cahaya ketuhanan bila ingin mendapat kebaikan yang banyak. Sahabat sekalian, fenomena deja vu adalah fenomena yang terjadi pada diri manusia yang menstimulasi dirinya untuk mengingat. Terkait kata mengingat, maka itu artinya berkenaan dengan kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Karena kalau terhadap masa depan atau waktu di depan, maka itu adalah prediksi. Allah telah mengunci pengetahuan kita manusia khususnya terhijab dari perkara-perkara di depan. Kalaupun ada, maka itu hanyalah gambaran-gambaran saja yang Allah sampaikan melalui ayat-ayatnya, seperti kematian, akhirat, surga, dan neraka. Semua itu adalah next season, dan kita terhijab atasnya. Dan ini sebetulnya bentuk nikmat terbesar yang Allah berikan. Bayangkan saja bagaimana sikap kita kalau seandainya Allah memberitahukan kapan kematian kita itu datang. Jadi harus kita sepakati terlebih dahulu bahwa fenomena deja vu itu terkait dua hal. Yang pertama adalah ingatan, kemudian hal yang kedua adalah perkara atau kejadian yang sudah berlalu. Jadi kalau ada kesaksian seputar deja vu dikait-kaitkan dengan masa depan, maka saya tegaskan itu adalah kebohongan yang diada-adakan, karena ini adalah bentuk-bentuk ramalan, dan perkara ramalan sudah ditutup sejak peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana ramalan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dilandasi oleh bocoran-bocoran berita langit dari iblis yang suka mencuri-curi dengar dari pintu langit, dan berita-berita tersebut seputar kejadian di masa depan yang menjadi perbincangan penduduk langit, dalam hal ini para malaikat. Kemudian iblis mencuri-curi dengar berita itu, dan iblis sampaikan kepada para ahli-ahli sihir dan para peramal di masa jahiliyah dulu. Namun sejak Islam ditetapkan dan disempurnakan, setiap kali iblis mau mencuri-curi dengar berita langit yang terakhir pada saat peristiwa Isra Mi'raj itu, mereka dilempari dengan bintang yang bercahaya menyala sebentuk suluh api, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ila man istataraqas sama'a fa'atba'ahu sihabun mubin, yang artinya kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Jadi jelaslah mengapa ramalan itu diharamkan, karena dulu meramal itu bentuk kerjasama manusia jahil dengan iblis. Jadi kalau sekarang ini ada ramalan-ramalan, maka itu bisa dipastikan adalah kebohongan yang diada-adakan, namun berbeda dengan prediksi, seperti prediksi iklim dan cuaca, karena berlandaskan ilmu pengetahuan yang ada. Terkait masa depan adalah bisa diketahui, tapi dengan syarat melalui hikmah atau ilmu pengetahuan, sebagaimana yang Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kama arsalna fikum rasulun minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, yang artinya sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul Muhammad dan kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Ayat ini menjelaskan terkait hal yang belum diketahui atau hal-hal yang akan terjadi di masa depan, yang di ayat ini didahului oleh kata hikmah atau ilmu yang diajarkan. Jadi terkait masa depan itu bisa diketahui melalui jalur belajar dan mempelajari, bisa belajar secara formal atau non formal, seperti yang sebagian Rasulullah lakukan dengan melalui pengamatan, tazakur dan tafakur, di samping wahyu-wahyu yang Allah turunkan. Dengan demikian jelaslah bahwa terkait masa depan yang belum diketahui, kita sepakat bahwa jalur yang Allah sediakan untuk sampai kepada pengetahuan terkait hal ini
adalah hikmah atau ilmu pengetahuan. Mencari hikmah itu dengan cara tazakur dan tafakur yang didahului atau beriringan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan atau belajar secara formal namun seiring dengan mereferensikan Al-Quran sebagai landasan autentik dan otoritatifnya. Dengan berhujah kepada ayat-ayat tersebut, jadi jelas bahwa deja vu bukanlah terkait perkara masa depan, tetapi terkait erat dengan masa lalu. Karena pengamatan atasnya secara teori-teori yang sudah kita bahas di awal tadi, semua berujung kepada kebingungan. Mengapa bingung? Itu lebih dikarenakan oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah tidak berhujah kepada Al-Quran secara totalitas. Dan faktor yang kedua adalah mengkait-kaitkan deja vu tersebut dengan masa depan. Sementara deja vu adalah fenomena ingatan yang terkait erat dengan usaha mengingat dan itu artinya masa lalu bukan masa depan. Sahabat sekalian, kita kembali kepada inti kajian kita dari hujah ayat-ayat Al-Quran bahwa deja vu ini adalah termasuk perkara yang terkait erat kepada kejadian-kejadian di masa lalu dalam bentuk ingatan atau kilas balik pada sudut penglihatan yang tidak begitu jelas. Baik itu tidak jelas dari sisi ingatannya maupun dari sisi penglihatan, juga waktu dan tempatnya, dan atau pengalaman-pengalaman serupa. Sekarang kita berfokus kepada kata mengingat. Sebagaimana teori-teori tentang deja vu ini yang juga penelitinya berorientasi kepada memori, yang di dalam bahasa modernnya adalah flashback atau review. Satu pengamatan saya pribadi adalah mengapa fenomena deja vu ini umumnya dialami oleh orang-orang yang berusia relatif muda dan semakin kesini semakin meningkat jumlahnya. Jika kita berbicara mengingat atau ingatan, maka pastinya terkait erat dengan memori. Di tubuh kita satu-satunya bilik memori itu terletak otak atau akal. Analoginya adalah seperti komputer, lebih tepatnya prosesor komputer, di mana cara kerja prosesor komputer itu mengadopsi sebagian cara kerja otak. Terkait ingatan atau mengingat, pada komputer kita kenal dengan istilah save. Sebuah komputer yang sudah dipakai bertahun-tahun, maka logikanya adalah akan banyak folder dan file-file yang sudah tersimpan atau di save, dan itu artinya terkait hal yang sudah berlalu, dan kemampuan ini pada komputer terletak pada prosesornya. Sama juga seperti akal yang mengingat semua memori hidup manusia. Kita semua yang berinteraksi dengan komputer atau handphone maka pastinya pernah melakukan pencarian sebuah file yang sudah sangat lama tersimpan, sehingga kita sudah tidak ingat di mana posisi tepatnya kita menyimpan file itu. Dan pastinya kita akan menggunakan menu searching atau pencarian. Kalau kata atau kalimat kunci yang kita pergunakan tidak tepat atau tidak sama persis dengan nama file yang dicari, maka yang terjadi adalah komputer akan lama menampilkannya, dan selama pencarian berlangsung maka tidak ada tampilan apapun terkait file yang dicari. Begitu juga ketika sebaliknya, ketika kata kuncinya sama persis dengan file yang dicari, maka dalam hitungan detik akan muncul file yang kita cari. Ini sama dengan kondisi orang yang mengingat sesuatu tapi dalam kondisi normal atau tidak mengalami deja vu. Kemudian di kondisi berbeda, ketika kita membuat file baru dan setelah selesai lalu kita tekan tombol save, kemudian muncul notif seperti ini: your document will be upgraded to the newest file format, dan bla 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 bla. Biasanya kita akan berpikir begini, kenapa tidak bisa di save ya? Karena kita merasa tidak ada masalah apapun. Dan inilah analogi deja vu itu. Kalau di kasus file ini di mana terjadi doubling file name yang sama persis, dan prosesor dalam hal ini menolak itu karena sudah ada file dengan nama yang sama, atau dalam akal manusia yang mengalami deja vu, akalnya menampilkan memori yang sudah pernah tersimpan lama yang sama persis dengan apa yang terjadi sekarang. Karena pada komputer tadi muncul sebuah notif, di dalam akal dan ingatan manusia muncul pertanyaan seperti ini, kayaknya saya sudah melihat ini. Atau dengan kata lain, orang yang mengalami deja vu, dia merasa sudah pernah mengalaminya. Kemudian lagi, mengapa deja vu ini semakin kesini semakin banyak dialami oleh manusia? Hal ini sangat dimungkinkan oleh dua hal. Yang pertama adalah cepatnya perubahan peradaban atau laju informasi yang sebegitu cepat, baik itu dalam format tulisan terlebih dalam format audiovisual, yang kesemua itu memenuhi bilik memori di dalam akal terkhusus ingatan.
Sehingga dengan kondisi ini sangat memungkinkan rating mengalami dejavu itu menjadi tinggi. Karena biasanya orang sudah jauh lebih dulu menonton tayangan audiovisualnya kebanding mengalaminya secara real. Misal, katakanlah mau camping ke suatu daerah atau lokasi. Biasanya orang akan browsing terlebih dahulu situsnya, baru setelah itu pergi ke sana. Bagaimana dengan orang yang nontonnya 5 tahun yang lalu kemudian melihat realnya sekarang? Maka besar kemungkinan akan mengalami kilas-kilas ingatan, karena tidak semua angle-angle videonya yang dia lihat di situsnya bisa dia ingat dengan sempurna. Sahabat sekalian, ada banyak ayat yang menjelaskan perkara ingatan manusia, di mana dari kesemua ayat-ayat tersebut, jika kita tarik satu simpul utamanya adalah sebaik-baik ingatan itu adalah hanya ingat kepada Allah, hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kutipkan satu ayatnya. Orang-orang yang terlalu sering mengalami dejavu, maka trafik akalnya dalam ingatan akan berada di ambang bawah, dan kondisi inilah yang bisa menyebabkan pribadi bersangkutan tidak nyaman dan jauh dari rasa tentram. Karena ingatan atau mengingat itu ada durasi waktu seindusia, dan juga hakikat peruntukannya adalah sudah Allah ajarkan terkait tentang waktu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man nu'amiru nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Surah Yasin ayat 68, yang artinya, dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya, maka mengapa mereka tidak mengerti. Ayat ini menyuruh kita memahami fenomena ini, yaitu fenomena ketika sampai kepada usia lanjut, maka Allah akan kembalikan kita kepada awal kejadian, yaitu seperti anak-anak. Dan ini terkait erat dengan ingatan, sebagaimana anak-anak yang tidak mempunyai ingatan yang banyak dan berarti. Itu artinya ingatan kita itu adalah anugerah yang berbatas waktunya dan pastinya istimewa dalam peruntukannya. Kemudian terkait ketentraman di dalam ingatan, bagaimana ingatan ini bisa menenteramkan kita, Allah juga mengajarkan itu sebagaimana firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Alla bizikrillahi tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi jelas bahwa hanya dengan mengingat Allah hati, jiwa dan pikiran kita akan tentram. Dan lebih eksplisit lagi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna bi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Surah Ali Imran ayat 151, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Dari ayat ini setidaknya ada 3 poin penting terkait ingatan. Poin yang pertama adalah terkait kalimat orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring. Ini bisa dimaknai apapun level ingatan kita, baik itu dalam keadaan sadar penuh, 2/3 sadar, atau setengah sadar sekalipun, maka sadarilah bahwa fokus utama dari semua ingatan itu adalah tertuju kepada Allah. Termasuklah juga ketika kita dalam kondisi mengalami dejavu, bahwa semua itu bisa terjadi karena izin Allah, dan itu adalah sebagai peringatan bahwa trafik ingatan kita sudah terlalu sibuk dengan mengingat selain Allah. Kalau usia masih muda, masih ada potensi waktu dan harapan untuk berbenah. Tapi kalau usia sudah matang atau tua, kemudian sering mengalami dejavu, maka itu adalah warning. Kemudian poin kedua adalah terkait kalimat memikirkan tentang semua penciptaan Allah. Jadi ingatan itu harus dikoneksikan dengan pikiran yang juga fokusnya kepada Allah. Apapun yang dirasakan dan dialami saat dejavu, seharusnya pikirkanlah bahwa itu hanyalah sebuah bukti bahwa Allah menciptakan akal kita sangat sempurna. Karena faktanya adalah umumnya orang-orang yang sering mengalami dejavu adalah dari jajaran orang-orang yang cerdas. Kemudian poin yang ketiga adalah
terkait kalimat doa pada akhir dari ayat tersebut, subhanaka faqina azabannar, ini bermakna bahwa ingatan dan pikiran kita ketika trafiknya hanya dipenuhi oleh urusan duniawi, maka konsekuensinya adalah neraka. Maka di antara orang-orang yang sering mengalami dejavu, terakhir mereka menjadi orang-orang pintar yang digelari sebagai peramal. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bapak sekalian, terhadap segala bentuk keanehan yang didapati dan dilihat dan membingungkan sebagaimana dejavu ini, maka sikap yang cerdas dan sesuai tuntunan Al-Quran adalah sebagaimana yang dikisahkan pada surat An-Naml ayat 19. Dikisahkan Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa Raja Semut, dan pada potongan ayatnya mengisahkan Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah dengan redaksi doa sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'alayya, yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Ayat ini mengisahkan pengalaman Nabi Sulaiman atas rahmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada Sulaiman, berupa kemampuan memahami percakapan Raja Semut itu dan adanya semacam anggapan baik dari Raja Semut terhadap Sulaiman dan bala tentaranya. Maka Sulaiman berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku yang pemberi rahmat, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang terus-menerus mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada aku. Ayat ini mengajarkan kepada kita terhadap keanehan yang dilihat dan dialami, maka Allah mengajarkan kepada kita untuk minta dianugerahi ilham agar tetap mudah untuk mensyukuri keanehan itu sebagai nikmat yang Allah anugerahkan, bukan untuk disalahartikan apalagi disalahgunakan, dan tetap berfokuslah kepada nikmat yang sesungguhnya, yaitu nikmat di akhirat kelak. Sahabat sekalian, demikianlah kajian singkat kita terkait fenomena dejavu ini, yang mana semua argumen dan pendapat yang saya sampaikan insya Allah dihindarkan Allah dari nafsu amarah saya, karena semua argumentasi dan pendapat tersebut adalah dengan berhujah kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Semoga Allah meridai kajian kita ini, dan semoga juga kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang Allah kehendaki mendapatkan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.